Guncang Denmark. Tim Thomas dan Uber Indonesia gelar simulasi rahasia yang bikin lawan gemetar menjelang pembukaan turnamen paling bergengsi sejagat raya ini. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dan eksklusif dari dunia tepok bulu. Hari ini kita punya kabar luar biasa dari markas latihan tim Indonesia di Denmark. Kalian pasti tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terjadi di Horsens Badminton Club. Tim Thomas dan Uber kita baru saja menyelesaikan simulasi terakhir mereka dan atmosfernya sangat luar biasa. Bayangkan saja, mereka berlatih dengan intensitas tinggi seolah sedang bermain di babak final yang sesungguhnya. Wah, benar sekali itu. Saya mendengar kabar bahwa vibrasi dari para pemain kita di Denmark sana sangat positif. Pelatih tunggal putra, Indra Wijaya, bahkan memberikan pujian setinggi langit untuk anak asuhnya. Beliau bilang kalau 4 pemain tunggal putra yang dibawa semuanya dalam kondisi prima dan siap tempur habis-habisan. Ini adalah sinyal bahaya bagi tim lain seperti Thailand, Aljazair, bahkan Perancis yang berada satu grup dengan kita. Apakah kalian sudah bisa merasakan semangat juang mereka dari sini? Tentu saja. Indra Wijaya menekankan bahwa energi positif ini harus terus dipertahankan sampai mencapai hasil maksimal di kejuaraan nanti. Simulasi ini dibagi menjadi 2 grup kompetitif, di mana setiap pemain dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tidak ada yang mau mengalah. Semuanya bertarung seolah hidup dan mati mereka bergantung pada setiap poin. Ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan kita kali ini. Kita datang ke Denmark bukan hanya untuk berpartisipasi, tapi untuk membawa pulang Piala Thomas dan Piala Uber kembali ke tanah air tercinta. Betul sekali, semangat itu yang kita butuhkan. Thomas dan Uber Cup 2026 ini akan berlangsung mulai tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026. Waktunya sudah sangat dekat. Setelah simulasi di Horsens Badminton Club pada hari Selasa kemarin, Fajar Alfian dan kawan-kawan akan menjajal arena utama di Forum Horsens pada tanggal 22 dan 23 April. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan, arah angin, dan pencahayaan sebelum kompetisi dimulai. Kabit Binpres kita, Eng Hian, juga memberikan pernyataan menarik. Beliau bilang kalau waktu latihan di arena utama sangat terbatas, jadi setiap menit harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Fokus utamanya adalah murni adaptasi kondisi lapangan, karena program spesifik sebenarnya sudah diberikan sejak mereka masih berlatih di Jakarta. Sekarang tinggal bagaimana mereka menyesuaikan sentuhan raket dengan karakter lapangan di Denmark yang mungkin saja berbeda dengan apa yang mereka rasakan sebelumnya. Eng Hian sangat bersyukur karena semua program pemusatan latihan berjalan sesuai rencana dan target yang diharapkan. Beliau melihat kebersamaan antar pemain semakin kuat dan motivasi mereka semakin meningkat. Ini sangat penting untuk kompetisi beregu seperti Thomas dan Uber Cup. Di sini bukan lagi soal kehebatan individu saja, tapi bagaimana satu tim bisa saling mendukung dan memberikan energi satu sama lain. Jika satu pemain jatuh, yang lain harus siap mengangkatnya. Itulah kunci sukses dalam kejuaraan beregu. Saya sangat setuju. Tim putri kita juga tidak kalah semangatnya di grup C bersama China Taipei, Kanada, dan Australia. Meskipun di atas kertas kita diunggulkan lolos dari babak penyisihan grup, namun kita tidak boleh sombong. Dengan melihat hasil simulasi kemarin yang meyakinkan, saya sangat optimis tim Uber kita bisa melangkah jauh. Mereka terlihat sangat kompak selama simulasi berlangsung. Ini pemandangan yang sangat menyejukkan hati bagi kita semua. Jangan lupakan juga tim putra kita di grup D. Melawan Prancis, Aljazair, dan Thailand memang terlihat mudah, tapi Thailand seringkali menjadi batu sandungan. Namun dengan kondisi Fajar Alfian yang sedang dalam performa terbaiknya sebagai kapten tim, saya yakin kita bisa menyapu bersih laga fase grup. Strategi yang disiapkan pelatih selama simulasi kemarin tampaknya sangat matang, terutama dalam hal rotasi pemain ganda yang sangat fleksibel dan sulit ditebak lawan. Benar sekali. Fleksibilitas itu akan menjadi senjata rahasia kita. Kita punya banyak pilihan pemain yang bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan taktik. Kondisi mental para pemain sedang dalam kondisi puncak, dan mereka benar-benar menikmati setiap proses latihan di Denmark. Kebersamaan yang dibangun selama pemusatan latihan membuahkan hasil positif bagi suasana tim secara keseluruhan. Wah, saya sudah tidak sabar ingin melihat mereka beraksi di Forum Horsens nanti. Kita semua berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan bagi mereka. Mari kita terus dukung perjuangan pahlawan olahraga kita agar Piala Thomas dan Piala Uber bisa kembali ke tanah air. Jangan lupa saksikan pertandingannya mulai tanggal 24 April nanti. Kekuatan asli Indonesia akhirnya keluar juga. Dengan sisa waktu adaptasi lapangan, saya yakin transisi ke arena pertandingan akan berjalan mulus.
Semua detail kecil sudah diperhitungkan dengan teliti oleh tim pelatih. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun di turnamen sebesar ini. Kita semua tahu betapa bergengsinya gelar Thomas dan Uber Cup bagi Indonesia. Mari kita kawal perjuangan mereka sampai ke podium juara. Hidup bulu tangkis Indonesia. Kita pasti bisa membawa pulang piala itu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan komentar dukungan kalian di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan kemenangan berikutnya. Dah semuanya, kita yakin emas dan piala akan kita raih. Indonesia jaya, Indonesia juara. Sampai jumpa lagi. Sabar dan Reza siap mengguncang panggung Piala Thomas 2026. Modal medali emas SEA Games jadi kunci guncang dunia sekarang. Halo Sobat Bulu Tangkis seluruh tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan mengupas tuntas drama paling panas menjelang Piala Thomas 2026. Benar sekali, atmosfernya sudah mulai terasa sangat membara. Apalagi setelah pengumuman skuad resmi Indonesia yang akan berangkat ke kejuaraan paling bergengsi ini. Dan yang paling mencuri perhatian publik tentu saja adalah pasangan ganda putra kita yang sedang naik daun, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Debut mereka di Piala Thomas kali ini benar-benar dinantikan banyak orang karena performa mereka yang sangat konsisten dalam beberapa turnamen terakhir yang mereka ikuti. Sabar dan Reza sendiri mengaku sangat senang karena akhirnya diberikan kepercayaan yang sangat besar untuk membela tim Merah Putih di ajang sebesar Piala Thomas ini. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau rasa tegang itu pasti ada. Apalagi Sabar dan Reza sendiri mengakui kalau mereka sedikit merasa gugup menjelang hari pertandingan pertama. Itu wajar sekali, karena bermain di turnamen beregu seperti Piala Thomas memiliki tekanan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan turnamen perorangan biasa di tur dunia. Untungnya mereka punya modal yang sangat berharga, yaitu pengalaman saat mereka berhasil menyabet medali emas di ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2025. Pengalaman di SEA Games itu dirasa sangat membantu mereka dalam proses adaptasi yang sangat cepat terhadap suasana pertandingan beregu yang sangat penuh dengan tekanan tinggi. Sabar juga mengatakan kalau mereka berjanji akan memberikan kontribusi yang paling maksimal dan sebisa mungkin selalu menyumbang poin kemenangan bagi tim Indonesia di setiap laga. Harapan besar Sabar adalah agar tim Indonesia bisa kembali merebut trofi Piala Thomas 2026 dan membawanya pulang kembali ke pangkuan ibu pertiwi kita tercinta. Selain modal fisik, mereka juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan berharga dari sang legenda hidup Indonesia yaitu Hendra Setiawan yang selalu memberikan wejangan kepada mereka. Betul, Ko Hendra selalu mengingatkan kalau bermain di Piala Thomas itu tantangannya akan jauh lebih susah dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah ada. Wejangan dari senior yang sudah sangat kenyang pengalaman seperti itu tentu saja menjadi suntikan motivasi yang luar biasa besar bagi persiapan mental Sabar dan Reza. Sekarang mari kita lihat peta kekuatan Indonesia di Piala Thomas 2026 ini, di mana kita berada di posisi unggulan kedua yang sangat dihormati lawan. Sebagai unggulan kedua, Indonesia tergabung di grup D bersama dengan negara Aljazair, Thailand, dan juga Prancis yang tidak bisa kita pandang sebelah mata begitu saja. Pertandingan pertama kita akan langsung berhadapan dengan Aljazair pada tanggal 24 April 2026 pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kita akan menghadapi tantangan berat dari tim Thailand pada tanggal 26 April 2026 di siang hari pukul 13:30. Dan laga pamungkas di fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Prancis pada tanggal 28 April 2026 di malam hari yang sangat menentukan. Untuk bisa lolos ke babak perempat final yang sangat krusial, Indonesia wajib hukumnya untuk bisa finish minimal di posisi 2 besar klasemen akhir grup D tersebut. Tentu saja target kita adalah menjadi juara grup agar di babak gugur nanti kita bisa mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan, yaitu para runner-up dari grup yang lainnya. Jangan lupa juga Sobat, kalau tim Uber Cup kita juga akan bertanding, dan mereka berada di grup C bersama dengan Taiwan, Kanada, dan juga tim kuat Australia. Tim Uber kita berada di kelompok unggulan 5-8 dan akan memulai perjuangan mereka melawan Kanada pada tanggal 25 April 2026 sore. Persaingan di sektor putri juga diprediksi akan sangat ketat, karena Indonesia harus bersaing dengan Taiwan untuk memperebutkan posisi juara grup C agar jalan ke semifinal lebih terbuka. Kembali lagi ke Sabar dan Reza, kualitas latihan mereka di Platnas sejak sebelum kejuaraan Asia kemarin memang dirasa jauh lebih baik dan jauh lebih intensif dari sebelumnya. Hal ini tentu saja menambah rasa percaya diri mereka, meskipun rasa tegang itu masih menyelimuti hati mereka, karena ini adalah pengalaman pertama mereka di Piala Thomas. Indonesia punya sejarah yang sangat panjang dan sangat harum di ajang Piala Thomas, dan tahun 2026 ini adalah
adalah momentum yang sangat tepat untuk bangkit kembali. Para pemain sudah siap, strategi sudah disusun dengan sangat matang, dan sekarang tinggal bagaimana eksekusi di atas lapangan saat peluit pertandingan pertama dibunyikan wasit. Mari kita kawal terus perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber Cup 2026 ini dengan penuh semangat juang yang sangat tinggi dan membara. Jangan sampai kita melewatkan satu pun pertandingan, karena setiap poin akan sangat berharga bagi harga diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional yang sedang menyaksikan. Pastikan kalian semua sudah mencatat jadwal pertandingannya agar tidak ketinggalan momen bersejarah saat Piala Thomas kembali pulang ke tanah air tercinta kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol suka, komentar dukungan kalian, dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman pencinta bulu tangkis lainnya.